Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lisa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas ketiga yang membahas tentang manajemen operasional, manajemen keuangan, CSP, dan desain prototipe. Kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Syauqi Irawan dari Fisika, ada Muhammad Wildan Syauqi dari Fisika, ada Muhammad Mariskis dari Kimia, dan ada Muhammad Rizal Sabik dari Kimia. Nah, pembahasan yang pertama ialah manajemen operasional. Pembahasan terkait manajemen operasional ini memuat aspek-aspek berikut, yakni ada penyediaan sumber daya, proses produksi, dan distribusi. Nah, aspek yang pertama ialah penyediaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini ialah sumber daya manusia, bahan baku, dan modal. Dalam rangka penyediaan sumber daya manusia, kami melakukan perekrutan tenaga kerja dengan keterampilan khusus berikut, yakni ada teknisi produksi sebagai pelaku pelaksana produksi, ada QC sebagai pengawas kualitas produk, ada marketing yang mempromosikan produk, ada sales yang menjual charger ke konsumen, dan ada manajemen yang mengelola dan mengendalikan kegiatan. Selanjutnya dalam rangka penyediaan sumber daya bahan baku, kami memperoleh bahan baku ini dari e-commerce seperti Shopee atau toko elektronik terjangkau yang terdekat. Nah, beberapa bahan baku yang dibutuhkan ini adalah material plastik untuk membuat casing, baterai lithium sebagai penyimpan daya, baterai manajemen sistem sebagai pengatur proses pengisian daya, dan panel surya sebagai sistem pengisian daya alternatif. Berikutnya dalam rangka penyediaan modal, kami mencari modal melalui pinjaman bank atau pendanaan investor. Modal ini terbagi menjadi dua, ada modal tetap dan modal kerja. Modal tetap ini seperti alat-alat produksi, tempat produksi, ruang penyimpanan, dan kantor. Sedangkan modal kerja ini adalah modal operasional seperti biaya listrik, upah karyawan, pembelian bahan baku, dan biaya administrasi. Nah, terkait manajemen sumber daya manusia, tenaga kerja yang telah direkrut tadi akan dikelompokkan menjadi 5 divisi berikut, yakni ada divisi manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan perusahaan. Ada divisi teknologi bertanggung jawab atas pengembangan teknologi charger cell, termasuk desain, kualitas, dan keterbaruan teknologi. Ada divisi produksi yang bertanggung jawab atas proses produksi charger cell, termasuk perakitan, pengujian, dan pengemasan. Ada divisi marketing yang bertanggung jawab dalam pemasaran produk charger, termasuk promosi, penjualan online atau offline, dan distribusi. Serta divisi customer service, seperti penanganan keluhan dan pengaduan. 5 divisi ini membawahi pemimpin dan sekretaris. Nah, aspek yang selanjutnya ialah proses produksi dan distribusi. Proses produksi yang dilakukan ini telah mengikuti standar keselamatan dalam pembuatan charger. Proses yang pertama ialah pembuatan casing. Casing charger ini berbahan plastik dengan dibuat dengan menggunakan mesin 3D printer. Selanjutnya ialah perakitan komponen, pembuatan komponen elektronik seperti baterai, baterai manajemen sistem, dan sel surya dirakit pada papan sirkuit di dalam casing. Selanjutnya ialah uji kerja, yakni produk yang telah diselesaikan ini diuji menyeluruh termasuk uji pengisian daya dari panel suryanya dalam berbagai kondisi cahaya matahari untuk memastikan kualitas sebelum dikirim ke konsumen. Selanjutnya ialah proses distribusi, di mana distribusi ini dari charger resell memanfaatkan e-commerce seperti Shopee sebagai tempat penjualan utama. Selanjutnya yaitu bagian manajemen keuangan. Perlu diketahui pada bagian ini, kelompok kami masih belum menentukan dana atau modal yang diperlukan dalam membangun usaha kami. Sehingga pada bagian ini kami menggunakan permisalan untuk memudahkan dalam perhitungan manajemen keuangan ini. Yang pertama yaitu pada bagian analisis keuangan. Pada pendapatan sendiri, kita memperkirakan dengan pemisalan yaitu kita menjual charger ini dengan harga 500.000 per unit dengan target penjualan yaitu 10.000 unit, maka dengan harga jual yakni sebesar 500.000, maka akan didapat pendapatan bulanan yakni sebesar 5 miliar. Kemudian dilanjut dengan biaya, dibagi menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya umum serta administrasi per unitnya. Pada biaya produksi per unit sendiri diperkirakan sebesar 250.000 dengan targetnya yakni 10.000 unit per bulan.
Jadi akan diperoleh biaya produksi bulanannya sebesar 2,5 2,5 miliar. Kemudian untuk biaya pemasaran per unitnya diperkirakan sebesar 50.000 dengan target yang sama yaitu 10.000 per unit, maka didapatkan biaya pemasaran yakni sebesar 500 juta. Kemudian untuk biaya umum dan administrasi per unit diperkirakan sebesar 100.000 rupiah dengan target produksi yang sama yakni 10.000 unit per bulan, maka biaya umum dan administrasi bulanannya akan diperoleh yakni 1 miliar. Kemudian untuk labanya sendiri nanti dengan mengurangkan pendapatan bulanan dikurangi dengan biaya produksi per unit, biaya pemasaran, serta biaya umum dan administrasi akan didapatkan laba sebesar 1 miliar. Kemudian untuk kebutuhan startup fund-nya, di sini kita melihat bahwa biaya awal produksi ini diperkirakan sebesar 5 miliar, biaya pemasaran awalnya diperkirakan sebesar 1 miliar, dan biaya umum dan administrasi diperkirakan sebesar 1 miliar. Sehingga total kebutuhan startup fund dari bisnis ini diperkirakan ini sebesar 7 miliar. Adapun perhitungan break even point atau BP, di mana BP-nya ya ini dengan mengurangkan biaya tetap yang awalnya yang awal tadi yaitu 5 miliar dibagi dengan harga jualnya yang 500.000 dikurangi biaya variabel 250.000, maka akan dapat BP yakni 20.000 per unit. Yang artinya bisnis ini akan mencapai BP jika berhasil menjual 20.000 unit charger. Kemudian untuk net present value atau NPV dengan melihat rumus di atas ini atau yang bisa lihat yaitu NPV sama dengan sigma CFT dibagi 1 plus R pangkat T, di mana CFT ini adalah arus kas pada periode T, R adalah tingkat diskon atau diskon. Nah, di sini kita memisalkan dalam kasus charger dan dengan fitur power financial survey, ini bisnis kita ini kita memisalkan dengan asumsi tingkat diskonnya sebesar 10%, maka akan didapatkan NPV dengan perhitungan sebagai berikut, yakni nanti akan dapatkan NPV yang positif yaitu sebesar 1 miliar, yang mana ini menunjukkan bahwa bisnis kita layak untuk diinvestasikan. Kemudian untuk the payback rule dihitung dengan rumus total investasi dibagi arus kas masuk rata-rata, di mana dalam kasus bisnis kita memisalkan bahwa arus kas yang masuk itu rata-rata 1 miliar per 12 bulan, nanti akan didapatkan sebesar 83.333.333. Maka akan didapatkan payback period dari bisnis ini adalah 7 miliar dibagi dengan arus kas masuk rata-ratanya. Akan didapatkan payback period sebesar selama 8,4 tahun. Yang artinya bisnis ini akan mengembalikan investasi awalnya dalam waktu 8,4 tahun. Kemudian the range accounting return atau AR dihitung dengan rumus total laba bersih dibagi total investasi, di mana total laba bersihnya ini diperkirakan ini sekitar 900 juta dibagi dengan 7 miliar dikali 100%, maka mendapatkan laba bersihnya sebesar 12,86%. Jadi artinya di sini bisnis ini punya AR sebesar 12,86%, yang menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk menghasilkan laba yang sangat sangat atau cukup tinggi. Kemudian the internal rate of return atau IRR. Dalam kasus ini IRR-nya dapat dihitung dengan rumus NPV dibagi investasi awal dikurangi 1. Dengan asumsi tadi diskonnya yang sebesar 10%, maka NPV-nya dari bisnis ini adalah 1 miliar. Terus investasi awalnya tadi kan sebesar 7 miliar, maka IRR-nya dapat dihitung dengan 1 miliar dibagi 7 miliar dikurangi 1, yakni hasilnya 12,86%. Jadi artinya tingkat diskon NPV yang dari bisnis ini sama dengan 0 adalah 12,86%. Yang mana IRR ini digunakan juga untuk mengukur kelayakan investasi. Investasi yang memiliki IRR lebih tinggi dari tingkat diskonnya itu, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir, the profitability index atau PI itu dihitung dengan rumus dibagi NPV dibagi investasi awal dengan asumsi atau misalnya diskon 10%, maka
dihitung, yakni 1 miliar dibagi 7 miliar didapatkan PI-nya yakni 1,428571. Artinya bisnis ini punya PI 1,428571 yang menunjukkan bisnis ini layak untuk diinvestasikan karena potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari biaya investasinya. Saya Oki akan menjelaskan mengenai creating share value yang telah disusun oleh kelompok kami dari perusahaan Isel. Jadi ini adalah segmen-segmen dari share value yang kita buat, yang dimana nantinya ini akan berdampak kepada sekitar. Yang pertama adalah segmen mengenai eco-friendly. Jadi ini dampaknya nanti kepada lingkungan, di mana produk yang ditawarkan itu menggunakan energi terbarukan dan menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Jadi share value yang ditawarkan adalah produk ini eco-friendly. Jadi kita mengarah ke produk-produk yang memiliki kemampuan untuk menjaga atau mengarah ke ramah lingkungannya. Kemudian segmen yang kedua mengenai advanced tech. Jadi karena ini merupakan perkembangan dari teknologi, di perusahaan Lisel ini nantinya dalam mengembangkan produknya itu tujuan untuk menunjang perkembangan teknologi yang ada baik di negara ini maupun di dunia. Selanjutnya segmen mengenai education dan training. Jadi bukan hanya menjualkan produk-produknya saja, dari Lisel juga akan memberikan pendidikan atau pelatihan mengenai penggunaan dan cara manajemennya dari produk Lisel tadi. Jadi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat atau para pembeli. Kemudian untuk segmen yang terakhir adalah government collaboration. Jadi karena perusahaan atau produk yang ditawarkan ini menunjang ramahnya lingkungan dan perkembangan teknologi, harapannya bisa kita manfaatkan untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah. Dan pemerintah juga bisa mengambil keuntungan bahwasanya visi atau misi dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat itu bisa dipenuhi melalui perusahaan ini yang dimana memiliki share value mengenai eco-friendly dan advanced tech. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah desain prototype, di mana di sini kurang lebih seperti pada gambar yang tertera. Nah, yang pertama di sini ada komponen yang utama, yakni panel surya yang berguna untuk mengisi daya seperti charger pada umumnya, tapi di sini dengan memanfaatkan sinar matahari. Nah, kemudian di dalamnya juga sudah terdapat baterai sebagai penyimpanan daya layaknya seperti power bank pada umumnya. Kemudian yang ketiga, di dalamnya sudah terdapat BMS atau baterai manajemen sistem, sehingga untuk mengecas dan renewable dan recharging itu menjadi aman dan tidak menimbulkan panas. Nah, yang keempat di sini adalah panel box yang kotak ini yang terbuat dari 3D print yang kita desain sedemikian rupa, dan tentunya sudah aman dan tidak ada sisi-sisi yang lancip yang bisa membahayakan pengguna. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini masih setengah jadi ya, belum full jadi. Jadi di sini ini power bank-nya, terus di sini ada panel suryanya. Nah, nanti di sini kita akan menambahkan colokan steker agar bisa langsung ngecas. Namun di sini belum saya pasang. Nah, kurang lebih seperti inilah nanti bentuknya power bank-nya. Oke, dari kelompok kami saya rasa cukup begitu. Apabila ada salah kata, mohon maafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.